Target Timnas Indonesia lawan Arab Saudi kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda melawan kemustahilan. Alasan Martin Paes ikut ke Arab Saudi meski tak bisa bela Timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menengok statistik mentereng Ramadan Sananta makin gacor di tangan Yom Ki-hun. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Timnas Indonesia akan mengawali langkahnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada gelaran tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan akan memanggil 26 pemain untuk menyambangi markas Arab Saudi. Meski begitu, masih belum diketahui pasti skuad final Timnas Indonesia yang akan dibawa oleh Sinteyong. Diprediksikan wajah-wajah lama pada babak kedua akan tetap menjadi andalannya. Menjelang laga melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia memiliki target. Skuad Garuda setidaknya harus pulang membawa poin dari markas Arab Saudi. Target kami di Arab Saudi yakni mendapatkan poin. Kami akui ini sulit, tapi namanya sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan skuad Garuda akan berkumpul di Indonesia pada 29 Agustus 2024. Dikabarkan ada 12 pemain dari Liga 1 di musim ini yang akan berkumpul di Indonesia. Pemain yang berada di Indonesia akan berlatih terlebih dulu selama 2 hari pada 30 sampai 31 Agustus 2024. Sedangkan untuk 14 pemain aboard lainnya akan berangkat langsung dari negara klubnya masing-masing ke Arab Saudi. Pemain yang berkarir di luar negeri juga berangkat tanggal 1 September ya. Sehingga diharapkan pada 2 September semua pemain Timnas Indonesia sudah lengkap dan bisa berlatih bersama-sama di sana. Pungkas Sumarji. Ya, di atas kertas memang Timnas Indonesia tidak diunggulkan menang atas Arab Saudi. Namun meski begitu, Timnas Indonesia bisa saja memutarbalikkan prediksi. Seperti halnya mereka bisa lolos dari lubang jarum pada babak kedua. Ya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah melewati perjuangan yang panjang. Sebelumnya, pasukan Sinteyong berhasil finish di urutan kedua grup F pada babak kedua. Mengantongi 10 poin, Timnas Indonesia berhasil lolos bersama Irak. Nah, adapun untuk Vietnam dan Filipina harus rela mengubur mimpinya karena sudah tersingkir lebih awal. Menilik peta ketahanan dan kekuatan Arab Saudi, mereka bisa dibilang salah satu tim favorit yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, Arab Saudi pernah tampil di Piala Dunia sebanyak 6 kali. Adapun pencapaian terbaiknya adalah finish di babak 16 besar di edisi Piala Dunia di tahun 1994. Ya, meski begitu bukan tidak mungkin Timnas Indonesia berhasil membawa pulang poin di tangan Arab Saudi nanti. Terlebih kekuatan Timnas Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, meskipun harus absen dalam laga perdana Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, Martin Paes tetap akan dibawa oleh pelatih Sinteyong ke Arab Saudi. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Alasan dibalik keputusan ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi Martin Paes dan membiasakan diri dengan atmosfer tim. Selain itu, dengan membawa Martin Paes diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat juang seluruh para pemain. Ya, Paes diketahui tidak bisa menjalin debut saat Garuda bertandang ke Arab Saudi pada 6 September karena batas pendaftaran pemain yang sudah tutup sebelum dia dipastikan bisa membela Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga dalam kanal YouTube-nya pada Rabu 20 Agustus. Meski begitu, Martin Paes dipastikan bisa melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia ketika menghadapi Australia pada tanggal 10 September mendatang. Pasalnya, batas pendaftaran pemain untuk pertandingan tersebut baru akan ditutup pada tanggal 3 September. Kita ngelawan Australia tanggal 10 September, jadi batas pendaftarannya tanggal 3 September. Nah, berarti sudah bisa nih Martin Paes main untuk laga melawan Australia. Karena kan memang batas waktunya tadi sudah clear ya. Jadi ya semoga tidak ada lagi kebingungan, kata Arya. Ya, kehadiran Martin Paes di skuad Timnas Indonesia memberikan angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air.
Kiper naturalisasi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim Garuda dalam upaya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan di informasi bola yang terakhir, striker muda Ramadan Sananta kembali mendapatkan panggilan ke dalam timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramadan Sananta sebelumnya dicueki Sinteyong pada Juni 2024 lalu. Namun setelah tampil apik di Piala Presiden 2024, striker berusia 22 tahun ini mendapatkan panggilan kembali. Persis Solo mengkonfirmasi striker mereka yaitu Ramadan Sananta masuk dalam list skuad timnas Indonesia. Ya, Sananta adalah top skor sementara timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, mantan pemain PSM Makassar ini sudah menyumbang sebanyak 4 gol. Potensi pemain 22 tahun ini juga akan semakin terasah dengan bergabung ke timnas Indonesia sebab Sinteyong kini dibantu oleh pelatih striker anyar. Adalah Yom Ki-hun yang direkrut oleh Sinteyong untuk masuk ke jajaran pelatih skuad Garuda. Ia punya tugas khusus untuk memoles lini serang agar lebih tajam lagi. Jadi saya melihat memang timnas Indonesia kurang untuk mencetak gol. Dan peluang ada pun ya sangat sulit untuk mencetak gol. Saya bisa bicara posisi paling lemah di timnas sekarang itu ya striker, kata Sinteyong ketika ditanya mengapa merekrut Yom Ki-hun. Ramadan Sananta menyabet titel top skor Piala Presiden 2024 dengan 3 gol akhirnya berhasil menarik perhatian dari Sinteyong. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan status tandang serta kandang. Statistik Ramadan Sananta bersama timnas Indonesia yaitu di kualifikasi Piala Dunia sebanyak 5 bermain dengan 4 gol, kemudian di Piala AFF sekali main dengan 1 gol.